apa kabar semuanya? Semoga kita semua sehat selalu ya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang sains. Nah, sebelum kita lanjut ke materinya, teman-teman jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, and subscribe-nya. Nah, adik-adik, apa ada yang tahu apa itu sains? Nah, jadi sains asal katanya scientia, artinya ilmu pengetahuan. Nah, secara umum sains adalah ilmu pengetahuan yang diperoleh dari suatu penelitian yang objektif atau dari suatu penelitian yang objektif atau dari pengujian menggunakan metode ilmiah yang bersifat sistematis dan logis. Nah, di sini ada beberapa elemen kunci dalam sains. Yang pertama, observasi, di mana ilmuwan mengamati fenomena alam, baik secara langsung atau seperti melihat pergerakan planet, maupun tidak langsung seperti menggunakan mikroskop untuk melihat mikroorganisme. Yang kedua, eksperimen. Nah, ilmuwan menguji hipotesis mereka melalui eksperimen yang dirancang untuk menghasilkan bukti empiris. Nah, eksperimen ini harus bisa direplikasi oleh orang lain untuk memastikan keandalan hasil. Yang ketiga, teori. Setelah cukup banyak bukti yang dikumpulkan, ilmuwan dapat mengembangkan teori ilmiah yang merupakan penjelasan yang lebih mendalam tentang fenomena alam. Teori ini didukung oleh banyak bukti dan dianggap akurat sehingga ada bukti baru yang membuktikan sebaliknya. Yang keempat, metode ilmiah. Nah, ini adalah pendekatan yang melibatkan pengajuan pertanyaan, melakukan pengamatan, membentuk hipotesis, menguji hipotesis melalui eksperimen, dan kemudian menganalisis hasilnya untuk mendapat kesimpulan. Yang terakhir ada fleksibilitas. Nah, salah satu ciri penting dalam sains adalah bahwa klaim atau teori harus bisa diuji, dan jika salah satu bisa dibuktikan salah, ini adalah cara sains membedakan dirinya dari kepercayaan yang tidak berbasis pada bukti. Apa saja sih fungsi dari sains? Nah, di sini ada beberapa fungsi sains antara lain. Yang pertama, untuk mengungkap fakta yang belum diketahui oleh manusia. Nah, untuk mengungkap fakta yang belum diketahui, ilmuwan menggunakan observasi, eksperimen, dan analisis data. Nah, mereka mengajukan hipotesis berdasarkan pengamatan, kemudian menguji ide tersebut dengan eksperimen, dengan alat canggih, dan teknologi komputasi. Nah, ilmuwan mampu mendeteksi fenomena baru, menemukan pola tersembunyi, dan mengembangkan teori yang dapat diuji. Nah, penemuan baru sering terjadi ketika eksperimen atau observasi menghasilkan data yang tidak sesuai dengan pengetahuan sebelumnya, mendorong pemahaman lebih dalam tentang alam semesta. Yang kedua, untuk pengembangan teknologi. Pengembangan teknologi didorong oleh penemuan ilmiah dan penerapan prinsip-prinsip sains. Inovasi terjadi melalui penelitian, eksperimen, dan rekayasa untuk menciptakan alat, sistem, atau proses baru yang memecahkan masalah atau meningkatkan efisiensi. Teknologi baru sering muncul dari pemahaman lebih dalam tentang materi, energi, dan informasi, serta dari kebutuhan praktis seperti komunikasi, transportasi, kesehatan, dan energi. Penelitian ilmiah mendorong kemajuan teknologi yang pada gilirannya mempercepat penemuan baru dan inovasi. Dan yang ketiga yaitu untuk mempermudah kebutuhan hidup manusia. Untuk mempermudah kehidupan manusia, teknologi dan inovasi diciptakan guna meningkatkan efisiensi, kenyamanan, dan aksesibilitas. Nah, ini mencakup alat dan sistem dalam berbagai bidang seperti kesehatan, transportasi, komunikasi, energi, dan produksi pangan. Teknologi memungkinkan pekerjaan lebih cepat,
otomatisasi proses, akses informasi lebih mudah, serta solusi yang baik dalam mengatasi tantangan sehari-hari, sehingga kualitas hidup manusia terus meningkat. Nah, selanjutnya ada tujuan mempelajari sains. Tujuan mempelajari sains adalah agar sains tersebut bisa diimplementasikan ke kehidupan sehari-hari, sehingga dapat memberikan manfaat bagi kelangsungan hidup manusia. Implementasi sains dalam kehidupan sehari-hari dapat kita lihat melalui inovasi di berbagai bidang seperti teknologi kesehatan, energi terbarukan, transportasi, dan pangan. Misalnya, pemahaman tentang sains memungkinkan terciptanya obat-obatan yang lebih efektif, teknologi ramah lingkungan, sistem transportasi yang efisien, serta peningkatan produksi pangan. Dengan demikian, sains membantu manusia memecahkan masalah global seperti perubahan iklim, kelangkaan sumber daya, dan kesehatan, sehingga berkontribusi pada kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup manusia di masa depan. Nah, apa saja sih sains yang berperan besar dalam kehidupan sehari-hari? Nah, dalam bidang matematika misalnya ada beberapa keuntungan dalam belajar sains ini. Yang pertama, memudahkan manusia dalam berhitung. Teknologi seperti kalkulator, komputer, dan perangkat lunak. Matematika memudahkan manusia dalam berhitung dengan cepat dan akurat. Alat ini membantu dalam perhitungan rumit, analisis data, serta pengelolaan informasi, baik untuk keperluan sehari-hari maupun dalam sains, bisnis, dan teknik. Selain itu, aplikasi matematika di ponsel juga memudahkan akses dan penggunaan perhitungan di mana saja. Yang kedua, sangat baik untuk fungsi otak. Aktivitas seperti belajar, membaca, bermain, teka-teki, dan lainnya sangat baik untuk fungsi otak. Ini membantu meningkatkan daya ingat, konsentrasi, serta kemampuan berpikir kritis dan problem solving. Olahraga, tidur cukup, serta pola makan sehat juga berperan penting dalam menjaga kesehatan dan kinerja optimal otak. Dan yang terakhir, meningkatkan keterampilan dalam memecahkan masalah. Melatih keterampilan memecahkan masalah melibatkan analisis berpikir kritis, berpikir logis, dan kreativitas dengan menghadapi tantangan dan menyelesaikan tugas yang kompleks seperti teka-teki atau proyek. Seorang dapat mengasah kemampuan ini. Teknik seperti brainstorming, berpikir sistematis, dan belajar dari kesalahan untuk membantu meningkatkan keterampilan ini, sehingga lebih mudah menemukan solusi yang efektif dalam berbagai situasi. Dalam bidang biologi, ada beberapa ilmu turunan, contohnya ilmu anatomi tubuh manusia. Manfaat yang bisa diambil dari mempelajari ilmu ini adalah dapat mengetahui struktur tubuh manusia. Mengetahui struktur tubuh manusia penting untuk memahami fungsi organ dan sistem tubuh. Anatomi mempelajari bagian-bagian tubuh seperti tulang, otot, organ, dan jaringan. Dengan pengetahuan ini, kita dapat memahami cara kerja tubuh, menjaga kesehatan, dan mengidentifikasi masalah medis yang penting dalam kehidupan kedokteran dan kesehatan. Yang kedua, dasar studi bidang kesehatan. Dalam studi bidang kesehatan mencangkup pemahaman tentang anatomi, fisiologi, biokimia, dan patologi. Selain itu, penting untuk mempelajari prinsip epidemiologi, gizi, serta pencegahan penyakit. Yang ketiga, dapat dibandingkan struktur tubuh beberapa makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya. Membandingkan struktur tubuh berbagai makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan, membantu memahami perbedaan dan persamaan adaptasi mereka terhadap lingkungan. Analisis ini mencangkup perbandingan anatomi seperti sistem pernapasan, sirkulasi, dan reproduksi, serta morfologi. Dengan memahami struktur tubuh, kita dapat menarik kesimpulan tentang evolusi, fungsionalitas, dan ekologi spesies yang penting dalam studi biologi dan konversi. Selanjutnya, dalam bidang fisika, beberapa keuntungan dalam belajar sains ini adalah yang pertama, fisika dapat menjelaskan mengapa dunia bekerja seperti ini. Yang kedua, dengan mempelajari fisika, kita bisa menyingkap rahasia alam. Dalam cabang ilmu kimia, beberapa keuntungan dalam belajar sains ini adalah yang pertama,
kimia dalam bidang pertanian untuk pembuatan pestisida. Yang kedua, kimia dalam farmasi untuk obat-obatan. Yang ketiga, kimia dalam industri untuk cat dan elemen. Dalam cabang ilmu bumi, ada beberapa ilmu turunannya, misalnya meteorologi. Manfaat yang bisa diambil dari mempelajari ilmu ini adalah meningkatkan upaya waspada terhadap akibat negatif yang bisa ditimbulkan oleh kondisi dan situasi cuaca atau iklim yang ekstrim. Nah, demikian materi kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Sekian dan terima kasih.